Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitur Nafa, NIM 2021 Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang membahas soal UAS fisika yang saya kerjakan pada hari Selasa kemarin. Jangan lupa nonton videonya. Enjoy for watching. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan soal, saya akan menjelaskan tentang penggunaan NIM pada soal UAS fisika yang saya akan bahas, yaitu 2021-31-0001, yang dimana X berperan sebagai 2, Y berperan sebagai 0, dan Z berperan sebagai 1. Oke, pada soal nomor 1, sebuah kawat yang membawa arus 2 ditambah Z ampere memiliki panjang X tambah Y cm antara kutub magnet dengan sudut 60 derajat. Medan magnet hampir seragam pada 0,9 T. Pertanyaannya, berapakah gaya pada kawat tersebut? Oke, di sini kita buat dikit dulu. Diketahui I sama dengan 3 ampere, L 2 cm, yang diubah ke meter yaitu 0,02 meter, dan flux 60 derajat, B itu 0,9, dan satuannya ini adalah Tesla. Yang ditanya adalah gaya, itu F. Mari kita jawab. F sama dengan B kali I kali L dikali sin flux. Kita masukkan angka-angkanya. 0,9 dikali 3 dikali 0,02 kali sin flux ini bernilai setengah akar 3. Mari kita jumlahkan, yang mendapatkan nilai 0,027 akar 3, dan disederhanakan menjadi 0,046 Newton. Kenapa satuannya Newton? Karena yang ditanya adalah gaya. Satuan dari gaya adalah Newton. Oke, kita memasuki soal nomor 2. Pertanyaannya ialah, sebuah trafo memiliki efisiensi 75%. Tegangan inputnya itu 220 ditambah Y volt, dan tegangan outputnya 100 volt. Jika kuat arus primer yang mengalir 2 ditambah X ampere, berapakah kuat arus sekundernya? Yang ditanyanya ialah arus sekunder, yaitu IS. Baik, di sini kita buat diketahui itu efisiensi 75%, VP 220 volt, yang dimana 220 ditambah Y tadi itu VS 100 volt, dan IP 4 ampere, yang mana ini adalah 2 ditambah X tadi, 2 ditambah
yang X tadi, yaitu nilainya 2. Oke, kita cari PP nya dulu, sama dengan VP dikali IP. VP 220 dikali IP nya nih 4 ya guys ya, itu ya jumlahnya 880. W satunya adalah W. Kemudian kita cari efisiensinya, yang rumusnya yaitu PS per PP. Cari kita cari PS nya dulu. PS sama dengan VP ditambah VS. VP 220 ditambah VS 100. 220 ditambah 100 berjumlah 320 W. Kemudian kita cari PS nya. Rumus dari VS adalah IS dikali VS. Sebelum mendapatkan nilai PS, dan yang kita cari itu adalah yang ditanya itu adalah IS. Dan rumusnya PS sama dengan IS dikali VS. Yang ditanya IS, maka kita balikkan rumusnya, yaitu IS sama dengan PS per VS. Itu sama dengan 320, karena PS nya ini adalah 320 per 100, yang 100 volt tadi. Itu hasilnya 320 dibagi 100 yaitu 3,2, dan satunya adalah ampere, karena yang dicari adalah IS, arus sekunder, itu arus outputnya, maka hasilnya adalah 3,2 ampere. Baiklah, kita memasuki pembahasan soal nomor 3. Pertanyaannya ialah, perhatikan gambar pada rangkaian di bawah ini. Baik, sebelum saya membacakannya, BP saya atau name saya itu adalah ganjil. Berarti yang saya akan jawab itu pada gambar 1, rangkaian RLC untuk untuk nomor BP ganjil. Yang ditanya adalah impedansi rangkaian, arus maksimum rangkaian, dan sifat rangkaian. Diketahui di sini adalah 20 ohm untuk R-nya, 50 mH untuk L-nya, dan 400 mikrofarad untuk C-nya. Oke, kita masuk dalam pembahasannya. Oke, di sini kita buat dikit dulu. Yang diketahui itu adalah R 20 ohm, L 50 mH dijadikan ke Henry, yaitu 0,05 Henry, atau sama dengan 5,10 pangkat min 2 Henry. Lanjut, C sama dengan 400 mikrofarad, kita jadikan ke satunya farad, yaitu 0,0004 atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 farad. Oke, tegangannya yaitu
200 sin 100 T. Yang ditanya itu ada 3, yang dimana A impedensi rangkaian, yang B arus maksimum rangkaian, yang C sifat rangkaian. Mari kita jawab. Untuk frekuensi sudutnya itu adalah 100 rad per S. Mari kita cari yang mulai dari A itu adalah XL sama dengan omega dikali L. Ini bukan W, ini bukan W ya. Ini adalah omega. Omega ini 100 dikali 0,05, karena nilai dari L tadi yaitu 0,05 Henry ya. Sama dengan kita jumlahkan dan hasilnya ini adalah 5. Kita cari XC nya juga. Rumus dari XC adalah 1 per omega dikali C sama dengan 1 per 100 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4. Oke, kita jumlahkan. Di sini yang 4 pangkat min 10 pangkat min 4 tadi kita naikkan ke atas, jadinya 10.000 per 400. Oke, jadinya 10.000 dibagi 400, kita bagi coret aja, nolnya di bawah 2 di atas 2, jadinya 100 per 4. Hasilnya itu adalah 25. Oke, kita masuk ke soal jawaban akhir, yaitu Z. Kita mencari Z. Rumusnya yaitu R kuadrat ditambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Oke, kita cari R ini 20 ohm tadi, kita masukkan 20 kuadrat ditambah XL nya tadi adalah 5 dikurang XC adalah 25 tutup kurung kuadrat. Oke, 400 ditambah 100. Oke, dapat 400 dari 5 dikurang 25 kuadrat, itunya min 20 kuadrat. Min 20 kuadrat dikali min 20 kuadrat sama dengan 400. 400 ditambah 400 itunya akar 800. Akar dari 800 yaitu 28,28.
dan satunya adalah ohm. Oke, kita cari untuk yang B. Oke, kita cari yang B, itu arus maksimum rangkaian. Coba dulu arus maksimum rangkaian dalam kurung I max, dan satuan di sini adalah ampere. I max sama dengan Vmax per Z. Kita masukkan angka-angkanya. Vmax di sini adalah 200 per, kita masukkan nilai Z yang tadi yaitu 28,28. Hasilnya yaitu 7,07 ampere. Jadi setelah kita cari dari A dan B, kita mengetahui yaitu sifat dari rangkaiannya, yaitu yang kita cari pada C, yaitu sifat rangkaian. Yaitunya jika nilai Xc besar dari XL, maka bersifat kapasitif, maka arus mendahului tegangan. Sifat dari rangkaian yang kita cari tadi yaitu jika nilai Xc besar dari XL bersifat kapasitif, maka arus mendahului tegangan. Baik, cuma segitu yang bisa saya bahas. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.